Jimin memecahkan rekor Spotify dan iTunes-nya sendiri dengan Like Crazy setelah perilisan resmi album debut solonya Face. Album debut solo Jimin yang telah lama ditunggu-tunggu dan sangat dinantikan Face akhirnya dirilis pada 24 Maret. Lagu prarilisan Me Free Part 2 yang dirilis 17 Maret telah berkinerja sangat baik dan mencetak banyak rekor sejarah di berbagai chart musik dan platform di seluruh dunia. Penerimaan yang luar biasa terhadap lagu itu semakin meningkatkan ekspektasi yang sudah tinggi untuk album tersebut dan memang memenuhi ekspektasi ini. Judul lagu Like Crazy memecahkan rekor yang dibuat oleh Set Me Free minggu lalu, menjadi debut lagu solo terbesar oleh solis K-pop dalam sejarah Spotify Global Chart. Data ini ditetapkan untuk streaming yang difilter dan tidak difilter. Jimin sekarang memegang posisi top 2 untuk debut lagu solo terbesar oleh solis K-pop di chart global Spotify dalam sejarah, dengan posisi ketiga masing-masing menjadi lagu yang ditampilkan Vibe oleh Taeyang bersama Jimin. Dengan angka streaming yang begitu tinggi, Like Crazy menjadi lagu debut terbesar ke-8 oleh artis Korea di chart Spotify Global. Selain itu, selain mencetak rekor baru yang mengesankan ini di tangga lagu Spotify Global, rekor yang sama juga dibuat di banyak tangga lagu Spotify berbaris negara, terutama yang dianggap sebagai salah satu pasar musik terbesar dunia. Misalnya, Like Crazy juga mencatatkan debut lagu solo terbesar oleh K-pop act dalam sejarah di Spotify USA, UK, Chile, dan banyak negara lainnya. Khususnya Amerika Serikat dan Inggris, masing-masing dianggap sebagai pasar musik terbesar pertama dan ketiga di dunia. Rekor di kedua negara ini sebelumnya dipegang oleh Me Free Part 2, yang berarti Jimin sekarang punya debut lagu solo tertinggi dua teratas oleh artis K-pop di Spotify USA dan Inggris. Dan ini adalah pencapaian yang luar biasa, terutama karena dia telah mencapai ini dengan album solo pertamanya. Kedua single Jimin, Set Me Free Part 2 dan Like Crazy, adalah satu-satunya lagu di tahun 2023 yang langsung debut di nomor 1 di Spotify Korea Selatan. Jelang full album, penampilan di hari pertama perilisan pun tak kalah serunya bagi para penggemar. Face juga memecahkan rekor debut album terbesar oleh artis Korea dan solis Korea pada tahun 2023, baik dengan mempertimbangkan streaming yang difilter maupun yang tidak difilter. Jimin mendapatkan hari streaming terbesarnya di Spotify dengan 22,4 juta streaming, hampir 2 kali lipat puncaknya pada 17 Maret ketika Set Me Free Part 2 dirilis. Semua lagu dari album mendapat peringkat dan chart Spotify Global Daily dengan judul lagu Like Crazy peringkat tertinggi di nomor 2, menjadi salah satu dari 2 lagu dengan peringkat tertinggi yang pernah dicapai oleh solis K-pop manapun di tangga lagu. Jimin juga menjadi salah satu dari 2 solis Korea yang debut dengan lebih dari 6 juta streaming di tangga lagu. Selain itu, Jimin menjadi solois Korea pertama dan satu-satunya yang memeringkat beberapa lagu dalam top 10 chart Spotify Global dengan Like Crazy di nomor 2 dan Set Me Free di nomor 6. Streaming yang luar biasa di seluruh dunia membuat Jimin naik ke nomor 18 di chart global Spotify Daily Top Artist di tangga lagu artis teratas harian Spotify yang berbasis di negara itu. Ia mencapai puncaknya di nomor 1 di Korea Selatan dan Pakistan, sedangkan di Inggris ia memasuki tangga lagu di 145, entry pertamanya di tangga lagu itu, yang berbicara banyak tentang penampilannya yang luar biasa dengan albumnya. Selain Spotify, Jimin juga mencetak rekor baru di iTunes, platform pembelian musik global terbesar. Like Crazy mencapai nomor 1 di iTunes di 100 negara hanya dalam waktu 7 jam. Menjadi lagu tercepat ketiga yang mencapai prestasi ini. Hanya 2 lagu yang lebih cepat adalah rilisnya yang lain, Set Me Free Part 2 dan With You. Setelah 24 jam dari waktu rilis, Like Crazy telah mencapai nomor 1 di total 112 negara, menetapkan rekor sejarah untuk nomor 1 terbanyak untuk lagu apapun di iTunes dalam 24 jam pertama. Akibatnya, Jimin sekarang punya posisi 3 teratas untuk lagu-lagu dengan nomor 1 terbanyak di iTunes dalam 24 jam pertama. Like Crazy juga menjadi satu-satunya lagu yang dirilis tahun 2023 yang mencapai nomor 1 di iTunes di banyak negara pada umumnya. Setelah memuncak di nomor 1 di banyak negara secara global, Like Crazy naik ke puncak tangga lagu iTunes seluruh dunia dan Eropa dan masih berada di puncak kedua tangga lagu di hari kedua. Dalam peringkat artis digital global, Jimin naik ke posisi ketiga dan kemudian kedua melampaui nama-nama besar dalam musik seperti Miley Cyrus dan The Weeknd, dan tetap menjadi artis Korea peringkat teratas di tangga lagu. Video musik Like Crazy juga tampil baik di YouTube, peringkat nomor 1 di worldwide YouTube dan nomor 2 di kategori musik selama 2 hari, dengan Set Me Free Part 2 mempertahankan posisi teratas dalam kategori musik.
Fans sangat bangga dengan Jimin atas pencapaian bersejarahnya di semua platform musik, terutama pasar musik luar negeri seperti Amerika Serikat dan Inggris yang merupakan hal yang besar dalam industri musik, dan mereka tidak sabar untuk melihat lebih banyak darinya dalam perjalanan barunya sebagai artis solo. Di sisi lain, Jimin terharu dengan pemikiran sejati fans tentang fangirling. Jimin mampir ke saluran YouTube populer Pixit minggu ini untuk sebuah episode dari serial penipu populer mereka. Acara itu dipenuhi dengan tawa saat Jimin mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitasnya dalam obrolan grup yang penuh dengan penggemar yang tinggal di luar Seoul. Tetapi keadaan segera berubah menjadi berkaca-kaca ketika para wanita berbagi apa arti sebenarnya dari fangirling bagi mereka. Sementara penggemar K-pop di provinsi di Korea mendapat lebih banyak kesempatan daripada penggemar internasional, kamu mungkin kaget mengetahui betapa lebih sulitnya hal itu bagi mereka yang tidak tinggal di ibu kota. Sepanjang pertunjukan, penggemar menyesali betapa mahalnya biaya perjalanan dan akomodasi, betapa sulitnya mendapatkan tiket kereta api atau tempat tinggal selama akhir pekan konser, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima album. Tentu saja, semua kerumitan ini sekunda dari pengalaman stan. Menjelang akhir episode, moderator Pixit mengajukan pertanyaan tajam. Apa sebenarnya arti menjadi fangirl provinsial? Pada akhirnya, terlepas dari semua kesulitan itu, para penggemar tidak punya apa-apa selain kata-kata yang tulus untuk diucapkan. Seorang penggemar yang dijuluki perjalanan ke luar negeri sehubungan dengan liburan yang bisa dia lakukan dengan uang yang ia habiskan untuk fangirling, mengatakan dengan sederhana, "Itu hanya kebahagiaan, mereka melindungi kelelahanku. Hanya menyukai mereka," jawab seorang penggemar Stray Kids yang memilih julukan Provincial Void. Dia menambahkan, dan anehnya tidak terasa boros menghabiskan uang untuk fangirling. Tepat ketika Jimin mencoba memberikan jawaban lain untuk berbaur dengan grup, dia menghentikan langkahnya saat seorang penggemar yang dijuluki Last Train Cinderella mengungkapkan betapa dalamnya perasaannya. Last Train Cinderella mengatakan, "Aku benar-benar berkaca-kaca membicarakan hal ini, tapi aku melewati masa-masa sulit berkat mereka. Aku ingin membalas cinta mereka karena mereka memberiku begitu banyak." Yang lain setuju dan mencatat bahwa kamu menjadi fangirl selama masa terberat karena saat itulah mereka datang dan menghiburmu. Seorang penggemar menggambarkan idolanya datang kepadanya seperti hadiah, sementara Last Train Cinderella menjelaskan betapa dia ingin membalas budi. Last Train Cinderella mengatakan, "Sekarang aku ingin menjadi sumber kekuatan mereka saat mereka mengalami masa-masa sulit." Dengan kata-kata itu, Jimin tidak bisa lagi menahan emosinya sendiri. Karena semua fangirl setuju, ayo lakukan K-pop seumur hidup, Jimin terlihat menyeka air matanya. Berbicara di depan kamera, para fangirl terus membagikan sentimen yang dapat disetujui oleh setiap penggemar internasional. Yang lain menulis, bahkan ketika keadaan sulit, kamu merasa senang melihatnya. Mereka seperti kekuatan pendorong dalam hidupku. Penggemar Stray Kids menjelaskan bahwa dia menerima begitu banyak kenyamanan dari lirik mereka. Uang yang dia habiskan untuk mereka tidak terasa boros sama sekali. Overseas Trip menyatakan bahwa meskipun dibutuhkan waktu hingga 6 jam untuk sampai ke konser, saat-saat semua orang bernyanyi bersama tetap bersamamu sebagai momen paling bahagia. Last Train Cinderella mengatakan, kamu merasakan kegembiraan dalam sekejap hanya menjalani hidup. Saat itulah kamu menyadari bahwa kamu hidup. Sendiri, selain dari kamera, Jimin hampir kehilangan kata-kata. "Aku tidak ingin bercanda pada saat itu," jelasnya. Menambahkan, "Kupikir aku tenggelam dalam apa yang mereka katakan." Jimin melanjutkan dengan mengatakan bahwa mendengar bagaimana perasaan para penggemar membuatnya semakin berdedikasi untuk memberikan cinta itu kembali kepada mereka. Last Train Cinderella mengatakan, "Berpikir bahwa orang-orang seperti mereka mendukungku, aku merasa ingin membalas cinta mereka lebih banyak lagi." Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.